Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Udia, dengan NIM A1C1190006 dari kelas reguler B, Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai permasalahan yang keenam, tentang ujian tengah semester Kimia Organik 3, di mana soalnya itu adalah temukan sekurang-kurangnya 3 gugus fungsi turunan flavonoid yang memiliki peran penting dalam menentukan peningkatan aktivitas biologisnya. Jadi berdasarkan jurnal yang telah saya dapatkan nantinya akan saya tunjukkan di akhir, oleh Bustanul Arifin tahun 2018, itu dapat terlihat bahwa flavonoid itu kan merupakan salah satu turunan merupakan metabolit sekunder dari polifenol yang ditemukan secara luas pada tanaman serta makanan dan memiliki berbagai efek bioaktif termasuk antivirus, antiinflamasi, serta antiinflamasi. Kemudian senyawa flavonoid ini adalah senyawa turunan baik, saya ulangi, di mana senyawa flavonoid ini itu adalah senyawa polifenol yang mempunyai 15 atom karbon yang tersusun dalam konfigurasi C6, C3, dan C6. Itu maksudnya itu adalah kerangka karbonnya itu terdiri dari 2 gugus, yaitu adalah C6, di mana cincin benzena itu tersubstitusi yang disambungkan oleh rantai alifatik 3 karbon. Kemudian, bioaktif flavonoid itu dianggap sebagai fitokimia terpenting dalam suatu makanan yang memiliki manfaat biologis bagi manusia secara luas. Nah, cara biotransformasi ini dari mikroba untuk menghasilkan flavonoid ini menjadi perhatian yang besar karena akan menghasilkan flavonoid yang baru. Flavonoid yang baru yang tidak ada di alam. Nah, reaksi utama selama biotransformasi ini adalah hidroksilasi itu adalah hidroksilasi dari dehidroksilasi, O-metilasi, O-demilasi, glikosilasi, dan degisosilasi, dan dehidrogenasi. Hidrogenasi, siklasi, dan reduksi dari karbonil, Junichamaela, penensum, dan strain Aspergillus itu sangat populer untuk biotransformasi dari flavonoid. Dan mereka ini dapat melakukan hampir semua reaksi dengan hasil yang baik. Nah, Aspergillus itu adalah salah satu mikroorganisme yang paling banyak digunakan dalam flavonoid dari biotransformasi. Sebagai contohnya itu adalah ada Almiller dapat mengubah flavonon ke flavanel, 4-ol-2 hidroksilasi kalkon, flavon 3 hidroksil flavon, dan 6 hidroksil dari flavanon, dan juga 6 hidroksil flavanon. Nah, hidroksilasi dari flavanon ini itu oleh mikroba ini biasanya terjadi pada posisi ortogugus hidroksil pada cincin A dan juga pada posisi C4 dari cincin B dan mikroba dari hidroksilasi umumnya. Nah, di sini tuh ada kemampuan dari bioaktivitas beberapa golongan senyawa flavonoid. Di sini ada beberapa gugus fungsi turunan dari flavonoid yang memiliki peran penting dalam menentukan bioaktivitasnya. Di mana di sini dapat kita lihat bahwa antioksidan ini memiliki mekanisme aktivitas yang berbeda, seperti penangkap radikal bebas, inaktivitas peroksida, dan spesies oksigen reaktif lainnya. Nah, kemudian antioksidan ini diklasifikasikan sebagai antioksidan utama dan antioksidan sekunder berdasarkan dari proses mekanismenya. Nah, antioksidan dari primer ini menunjukkan aktivitas itu terutama dalam melibatkan penangkapan radikal bebas pada konsentrasi yang sangat rendah. Namun, pada konsentrasi sangat tinggi, mereka dapat bertindak sebagai
peroksidan. Nah, termasuk ke dalam jenis ini adalah vitamin E atau alpha tocopherol dan juga flavonoidnya. Kemudian, antioksidan dari fenolik sintetis ini itu adalah antioksidan utama di mana antioksidan sekundernya itu tanpa melibatkan penangkapan dari radikal bebas. Jenis ini itu dapat meliputi penangkapan dari oksigen dan juga agen dari produksinya. Kemudian, pengkelatnya itu menyerap sinar ultraviolet dan juga pendeaktivasi dari oksigen dari singletnya. Flavonoid ini berperan sebagai antioksidan dan juga melindungi tubuh terhadap reaktif oksigen spesies atau ROS-nya. Kemudian antioksidan ini dapat menghambat oksidasi lemak di mana oksidasi radikal bebas dihasilkan dari produk samping dari hasil proses pembentukan energi dalam tubuh kita. Antioksidan ini itu adalah kelompok kimia yang melindungi sistem biologis terhadap potensi dari efek bahaya dari proses reaksi oksidasi dengan berbagai cara. Flavonoid ini itu bisa mencegah luka akibat dari radikal bebas. Kemudian dapat juga menghasilkan radikal yang lebih stabil dan tidak reaktif. Dengan kata lain, flavonoid ini itu dapat menstabilkan spesies dari oksigen reaktif melalui reaksi dengan senyawa reaktif dari radikal flavonoid terpilih bisa langsung menangkap superoksidanya. Sedangkan flavonoid lainnya itu bisa menangkap turunan radikal oksigen yang sangat reaktif, disebut juga dengan peroksinitrit. Nah, kemudian epicatesin dan juga rutinnya juga dapat merupakan penangkapan radikal yang kuat. Kemampuan penangkapannya ini juga karena aktivitas dari inhibitornya pada enzim xantin dari oksidase. Dengan menangkap radikal dari flavonoid yang dapat menghambat dari oksidasi DLD secara in vitro, tindakan ini dapat melindungi dari partikel dari LDL-nya dan juga secara teoritis itu flavonoid bisa memiliki tindakan mencegah melawan dari dapat melawan dari aterosklerosis. Nah, di sini saya akan menunjukkan jurnal yang saya ambil. Nah, di sini judul-judulnya tadi struktur bioaktivitas dan antioksidan dari flavonoid oleh Bustanul Arifin tahun 2018. Ini beberapa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Ini struktur kimia dan klasifikasi dari beberapa flavonoid. Kemudian di sini yang tadi kemampuan bioaktivitas beberapa golongan senyawa dari flavonoid yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini dapat kita lihat juga Nah, di sini dapat kita lihat di sini bahwa flavonoid itu mampu menangkap radikal bebas secara langsung melalui sumbangan atom hidrogen, di mana radikal tersebut dibuat tidak aktif menurut persamaan reaksi ini pada dasar di nomor 2 ini. Ini pada nomor gambar 2 ini. Nah, di mana R itu adalah radikal bebas dan juga FLO. R ini tadi merupakan radikal bebas dan FLO di sini, ini FLO itu merupakan radikal fenoksilnya. Kemudian aktivitas antioksidan dari in vitro flavonoid itu tergantung pada penataan gugus fungsi pada struktur intinya. Konfigurasi dan jumlah total dari gugus hidroksil ini secara substitusional mempengaruhi mekanisme dari aktivitas dari antioksidan. Konfigurasi hidroksil cincin B itu adalah yang paling banyak menentukan penangkapan ROS. Sedangkan
Sedangkan dari substitusi cincin A dan C itu memiliki dampak kecil pada konstanta laju penangkapan radikal anion superoksidanya. Kemudian aktivitas antioksidan dari in vitro ini dapat ditingkatkan melalui polimerisasi monomer dari flavonoid, misalnya itu adalah proantosianidin dan juga dikenal sebagai tanin terkondensat. Kemudian polimer dari katekin itu sangat baik dalam antioksidan in vitro karena tingginya jumlah gugus hidroksil dalam molekulnya. Kemudian kapasitas dari antioksidan ini dari proantosianidin ini tergantung pada oligomer dari rantai panjang dan juga jenis ROS yang dengannya mereka bereaksi. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri, mohon maaf sebelumnya jika terjadi kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.